Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya James Yanata, pendiri dari Insectra Global Protein dari Indonesia. Ya, jadi ulat tongkong ini basicnya adalah larva dari kumbang Tenebrio molitor. Jadi ini berbeda dari cacing tanah seperti cacing lumbricus seperti itu. Jadi ini basicnya itu bukan cacing, tapi larva dari kumbang. Kalau untuk manfaat sih ulat tongkong ini tinggi akan protein ya. Kalau untuk manusia sendiri, biasa orang-orang yang hobi fitness dan olahraga, nah ini bisa pengganti sebagai protein alternatif untuk whey protein gitu, dan susu fitness dan segala macam. Dan untuk pet ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan proteinnya sebenarnya, seperti hamster dan reptile serta ikan. Nah, protein based insect ini sangat bagus untuk mereka, untuk pertumbuhannya, warnanya seperti itu. Untuk itu, karena ulat tongkong ini tergolong ulat yang bersih ya, jadi kita memberikan makanan itu menggunakan sayur-sayuran yang fresh, buah-buahan yang fresh seperti itu, tidak memakan sampah. Karena ulat tongkong ini bila dibandingkan dengan ulat lainnya seperti maggot, itu memang lebih banyak maggot makannya. Untuk pengolahan sampah jadi lebih efisien. Jadi kita memilih ulat tongkong ini. Awalnya dulu ya, ini di wilayah Mediterania dan Afrika sebenarnya. Tapi sepanjang berkembangnya waktu itu dikembangkan orang-orang, dikolonisasi untuk pakan ternaknya mereka sendiri dan hobi seperti itu. Dan kenapa namanya ulat tongkong? Ini banyak dikembangkan di Cina sebenarnya. Jadi orang lokal mungkin waktu datang ke sini, oh iya ini ulat tongkong seperti itu. Di Eropa memang ulat tongkong ini menjadi salah satu novel food atau edible insect yang dikembangkan untuk alternatif protein karena memiliki ya protein yang tinggi, omega 3 dan asam amino yang tinggi, dan sehingga sehat untuk tubuh. Jadi ya sebenarnya di Indonesia ini bisa dikembangkan untuk makanan. Nah, untuk nama PT Insectra Global Protein. Insectra itu artinya kan insect ya, serangga. Jadi serangga protein based insect. Jadi protein basicnya serangga. Itu. Kami ingin dari Indonesia ini bisa mensuplai kebutuhan protein based insect ini ke dunia, ke global seperti itu. Dan brand kita sendiri namanya More Give. More artinya more dan give, memberi lebih seperti itu. Jadi customer kita yang membeli produk ini dapat mendapatkan nilai lebih, dan mitra-mitra kita dapat mendapatkan manfaat yang lebih seperti itu untuk membantu perekonomian mereka di daerah-daerah. Ulat tongkong ini kalau di alam liar sih sebagai pest ya, sebagai hama sebenarnya. Jadi kayak di tumpukan padi seperti itu. Nah, kalau di hutan-hutan sih mungkin di tempat-tempat yang gelap. Jadi proses perkembangbiakannya itu dari larva sebenarnya. Dari larva, nanti setelah 3 bulan dia akan berubah menjadi kepompong. Lalu kepompong ini menunggu 12 hari. Dia akan berubah menjadi kumbang. Gitu. Lalu kumbangnya itu akan bertelur selama jangka waktu 5 kali, pokoknya 5 kali bertelur seperti itu, dan akan menelurkan telur baru. Nah, itu jadi ulat lagi. Untuk pemeliharaan sih tergolong mudah ya, karena simple, hanya untuk makanannya dicek segala macam, sayuran yang udah kering diambil seperti itu. Kalau untuk pengecekannya sih harusnya tiap hari ya, tapi nggak hanya butuh waktu selama 2-3 jam saja sebenarnya. Tapi kalau kami di sini ya ada orang yang full time gitu untuk mengecek setiap harinya. Ulat tongkong ini mempunyai protein yang sangat tinggi, 45% sampai 50% kandungan proteinnya di dalamnya. Dan belum lagi asam amino dan omega 3 yang tinggi. Serta dia ini bisa disusun secara vertikal untuk pemeliharaannya. Gitu. Jadi hemat tempat, eco-friendly, dan penghasilannya juga banyak. Untuk modal awal sih ya kisaran 15 juta lah untuk awal-awal ya, tapi kan pasti akan bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang omset ya kurang lebih di saat pandemi ini 30 juta per bulan masuk sih gitu. Tapi nanti diharapkan setelah pandemi ini akan ekspansi seperti itu. Untuk peternakan ulat tongkong ini saya harap kedepannya akan Indonesia ini mengembangkan peternakan ulat tongkong ini sebagai insect based protein ini, dan bisa disuplai untuk pasar global dengan mengembangkan metode seperti yang kami bikin ini, community development. Jadi bisa membangkitkan perekonomian Indonesia juga. Sebaiknya edukasi sih, edukasi, dan seperti kita menunjukkan kalau wah bertani atau beternak itu fun seperti itu. Beda dengan sekarang
seperti bekerja di kantoran gitu. Kita memang harus mengembangkan budaya seperti itu gitu. Jadi petani milenial seperti itu kan. Sukses itu atau mimpi kita ditentukan dari langkah kita hari ini. Jadi kita harus fokus dan terus berusaha, nggak boleh menyerah. Nah, ini sekarang kita sampai di ruangan research development dari Insectra. Seperti itu. Nah, ini kita di sini larva ulat tongkongnya. Seperti ini. Ya, bentuk larva. Lalu ini ada kepompongnya di sini. Seperti ini. Nah, lalu ini indukannya, yaitu kumbang Tenebrio molitor namanya. Seperti ini. Kalau untuk prosesnya itu nanti dari telur lalu berubah menjadi larva seperti ini. Dari telur ke larva ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Lalu membutuhkan waktu lagi 3 bulan untuk menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong, 12 hari dia jadi kepompong, lalu jadilah kumbang ini. Nah, kumbang ini bisa bertelur sebanyak 5-7 kali bertelur. Seperti itu. Nah, sekali bertelur, satu kumbang betina ini dia bisa menghasilkan 100-200 biji telur. Jadi di sini multiplikasinya sangat tinggi untuk ulat ini. Nah, untuk itu yang coklat ini yang baru jadi kumbang dari kepompong. Umur sekitar ya baru sehari 2 hari. Kalau yang ini udah lebih, kalau yang hitam ini udah lebih. Seperti itu. Nantinya memang kan hitam karena ini kenapa dinamakan darkling beetle. Itu. Darkling beetle. Full cycle-nya itu 6 bulan sebenarnya. Tapi untuk jadi indukannya ini ya kurang lebih 4 bulan lah. 4 bulan. Kalau dari larva ini ya itu 4 bulan. Memang lebih lama tapi ya hasilnya maksimal gitu. Karena multiplikasinya juga sangat luar biasa. Proses makannya itu kita berikan percobaan ini wheatgrass sebagai untuk kebutuhan energinya, kebutuhan minumannya. Lalu kita bisa pakai dedak seperti ini. Nah, ini dedak seperti ini. Kita sangat kontrol untuk banyaknya dedak di dalam satu kandang karena akan berpengaruh pada panas kandang ini. Seperti itu. Jadi kita kontrol semua agar ulat-ulatnya itu sehat semua. Seperti itu. Kita lagi mengembangkan juga itu ulat Jerman. Nah, lebih besar-besar tapi satu family dengan ulat tongkong. Ini kedepannya bisa menjadi sumber minyak goreng sebenarnya. Ini udah beberapa perusahaan sudah mengembangkan, tetapi ya pasti masih premium seperti itu. Nah, ini untuk larvanya ulat Jerman lebih besar. Nemui bibitnya mungkin banyak beli di peternakan sih kalau sekarang kalau ulat Jerman ini, karena kalau di alam liar sangat jarang ya seperti itu. Ya itu juga. Dan ini untuk kepompongnya ulat Jerman juga lebih besar-besar. Untuk jenis pakannya sama ulat tongkong. Nah, ini kumbangnya juga. Nah, seperti ini. Lebih besar-besar. Kalau untuk ulat Jerman ini karena yang mengembangkannya lebih sedikit, harganya itu memang cenderung lebih tinggi daripada ulat tongkong. Seperti itu. Di kisaran harga ya mungkin 50.000 ya per kilonya sampai 80.000. Nah, tergantung para peternak yang panen sebenarnya. Tergantung masa panen seperti itu.